Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat video list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 25 Oktober 2024. Nah, seperti biasa sebelumnya saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli ataupun jual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan teman-teman juga harus paham ya bahwa keputusan buy and sell ada di tangan masing-masing. Jadi saham yang saya masukkan dalam list rekomendasi ini adalah saham yang menurut saya menarik. Jadi ya saya yakin tiap-tiap orang punya point of view yang berbeda ya. Seperti itu, dan biasanya saham yang saya rekomendasikan tuh punya volatilitas tinggi gitu. Cuman belakangan gorengan yang terlalu kriuk crispy nggak saya masukin ya, karena resikonya malah karena ya bersyukur saya punya subscriber semakin banyak, jadi saya khawatir teman-teman yang baru nonton konten bisa terjerumus. Jadi ya minimal likuiditasnya transaksi value transaksinya itu di atas 2 miliar lah ya. Saya kalau yang ARA cuman diangkat pakai ratusan juta saya ragu deh, karena suka cabut bid gitu dan ya resikonya tinggi. Itulah intinya ya. Jadi di tanggal 25 ini saya ada 3 saham, cuman ada 3, 2 ini mungkin menarik untuk scalping, 1 untuk swing pendek ya. Ini saya juga belum punya barang yang satu, jadi ya ada 3. Yang pertama MPPA, MLPL, dan juga TBLA. Jadi saham TBLA ini adalah saham yang menurut saya untuk swing pendek ya kelihatannya menarik gitu ya. Kenapa menarik? Nanti kita coba bahas satu per satu. Oke. Nah, sebelum masuk ke video pembahasannya teman-teman, sedikit ya saya review kalau kan kemarin saya nggak sempat bikin video ya teman-teman. Nggak sempat bikin video, jadi saya sharing saham watchlist itu ada ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya, ada TSPC, ENRG, dan juga saham Wins ya. Kenapa? Karena memang saham-saham ini yang menurut saya pada saat kemarin itu menarik. Dan TSPC sendiri saham yang saya rekom di hari ini ya naik 3%, 3,2%, memang sesuai dengan karakternya. Secara volatilitasnya memang agak kurang. Yang kedua, saya punya saham energi. Ya jadi memang hari ini entah kenapa penyebabnya gitu ya, foreign ya yang guyur ya. Foreign. Nah, entah kenapa penyebabnya saham-saham milik konglomerasi Bakri Group ya, Bakri Group itu pada merah nih barengan, energi, BRMS, Bumi juga, Dewa ya, Bumi nggak terlalu dalam ya. Jadi memang saham-saham yang kemarin belakangan satu grup ini main ya banyak yang merah gitu. Ya jadi ya saya juga ya begitulah ya, energi merah. Yang ketiga itu saya rekom saham Wins. Nah, saham Wins ini sebenarnya dia pada saat open dia turun ya. Saya punya barang nih teman-teman. Saya punya average di 540 ya. Jadi sekarang udah floating profit sekitar 2%-an gitu ya. Ya ini memang saham juga sebenarnya kalau untuk scalping bisa. Kemarin analisa saya kalau seandainya dia loncat, transaksinya loncat seperti hari sebelumnya, ini akan menarik untuk di scalpingin. Ternyata enggak. Dan saya lihat ke hari ini ya, di pagi-pagi hari ini ya, waktu dia beranjak turun gitu, itu volumenya nggak terlalu besar ya kalau saya lihat. Dan memang terbukti di hari ini volume yang terjadi pun kecil ya, jauh daripada volume hari kemarin. Nah ini artinya apa? Ketika dia turun volumenya kecil, ini malah jadi kesempatan dan saya malah antri ya. Dan ya bersyukurlah cuan 2%. Kita lihat besok kalau dia nggak kuat ya, pokoknya saya nggak mau sampai merah ya. Kalau seandainya 1% dia turun jadi 1%, saya mungkin akan TP. Kita lihat aja nih pola pergerakannya, sahamnya kalem-kalem karena memang saya lihat juga marketnya 2 hari ke belakang nggak begitu atraktif ya. Paling atraktif ada banyak saham-saham kecil yang kayak yang di top gainer ya hari ini, kayak Volksona. Ini menurut saya sih aduh agak beresiko ya. Agak beresiko gitu. Jadi 3 saham menurut saya rekomendasi saya untuk trading besok ini. Ada MPPA yang pertama. Ya, kenapa? MPPA ini data transaksinya menurut saya mostly ini oke. Ya, data transaksinya oke, sahamnya uptrend kuat, dan ini sekitar apa?
tanggal 18 ya 4 hari lalu ini juga naiknya kenceng ya 30%. Setelahnya naik nggak terlalu kenceng. Nah ini hari ini kembali naik 18% ya. Mungkin 3 hari ini dia ngehindarin dijegal bursa kali ya. Tapi memang biasanya kalau saham kayak gini bergeraknya itu memang mau ada kepentingan. Selama besok dia tidak kena jegal bursa dalam tanda kutip UMA, apalagi ya kayaknya UMA kan belum ya. Berarti harusnya nggak suspend lah ya. Kalau nggak kena UMA ini biasanya ya mungkin akan terus menarik. Mungkin pola yang sama juga akan terulang kalau seandainya dia ngetel ke atas gitu ya, bisa kita coba-coba manfaatin untuk scalping. Karena kan dia ada di fraksi harga di bawah 100. Setiap tik kenaikan dan penurunan saham ini, setiap tiknya itu udah di atas 1%, udah cuan ya teman-teman. Dan karena dia hari ini naik 18%, saya yakin besok masih akan ada volatilitas yang mungkin ya akan bisa kasih kita cuan ya gitu. Ya intinya kalau teman-teman mau trading beli MPPA ya harus paham dulu nih, kalau saya beli di angka segini, kalau dia turun saya cut lossnya di angka berapa gitu ya. Dan sebisa mungkin saya pribadi cut loss itu sedekat mungkin gitu ya. Jadi kalau memang pergerakannya langsung turun, wah saya langsung buang aja gitu. Apalagi ini praksi di bawah 1, 2 tik aja sakit banget teman-teman. 2 tik itu bisa 3%-an ya. Bisa 3%-an. Nah, kan lumayan ya, dalam langsung baru 2 tik turun beli 89 let's say. CLD 87, 86, 87 ya. 87 itu udah dalam, udah 2 tik udah 3%-an. Itu ya risk rewardnya. Dan yang kedua ini ada saham MLPL dah. Kalau misalnya MLPL teman-teman udah pasti ya harusnya tahu. Dan data transaksi di sini juga sebenarnya normal aja gitu ya. CC jual 4 bio, CP beli 8 bio gitu kan, YJ. Dan ya memang saham MLPL ini satu grup dengan MLPT ini memang lagi main, dan beberapa kali sudah saya rekomendasikan ya. Ya saya berharap dari rekomendasi saham MLPL dan MLPT kemarin-kemarin yang saya rekom ke teman-teman tuh harusnya bisa kasih teman-teman cuan gitu ya. Dan ini gantian nih MLPT kayaknya udahan ya, coba kita lihat. Bukan udahan ya, cooling down lah ya. Bukan cooling down, masih kena suspend ya. Suspend, sorry. Dia masih kena suspend ya, S ya, ada logo S tadi. Dan MLPL ini masih lanjut naik. Dia pola pergerakannya dia enak ya. Dia market opening lama dia dikerek naik. Ya tinggal kita pantau-pantau aja. Makanya saya buat rekomendasi untuk watchlist ya. Kita pantau-pantau aja jadi ini MLPL sebagai watchlist. Kalau dia besok naik kencang ya, let's say misalnya sama ya dengan hari ini. Kalau enggak, let's say dia cuma naik sekitar 7-8%. Harusnya kalau seandainya kita bisa ambil 2-3% aja kan harusnya nggak terlalu sulit kalau seandainya dia naik kencang. Selama yang penting kembali saya ingetin risknya dijaga. Kalau dia turun bagaimana gitu ya. Jangan begitu turun posisinya udah loss baru komen bang ini masih bagus nggak. Waduh. Kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau saya mau scalping tuh misalnya saya beli 188 ya. Tiba-tiba ketika saya beli 188 ada guyuran ya, mesti 2 tik kan dia 188 per tiknya itu 2 per 2 tik gitu ya, per 2 rupiah ya penurunannya ya. Ya berarti saya 186 udah siap-siap, kalau seandainya 186 mulai kosong saya buang di 186 atau 184. Saya berusaha untuk sedekat mungkin gitu jaga stop loss kalau seandainya untuk scalping. Tapi kalau untuk swing saya mungkin agak longgarin dikit gitu ya. Jadi ya intinya seperti itu teman-teman. Saya juga nggak belakangan nggak sharing juga video trading, lama-lama kalau dipikir-pikir malu juga. Ya gitulah, dan jadi beban. Jadi niatnya kita trading malah buat jadi bikin konten gitu. Ya itulah teman-teman. Nah yang ketiga ini ada TBLA. TBLA ini saham untuk swing pendek ya. Kenapa saham untuk swing pendek ini? Kita lihat ya candle hari ini. Nah ini teman-teman nanti pantau matanya di sini ya. Nah kalau saya deketin dia open di harga 685, high-nya 705 dan low-nya 685, atau low-nya itu sama dengan harga dia open. Dan harga high-nya 705 dan dia closing di harga 705. Ini kan candle-nya bagus ya. Kalau teman-teman mungkin yang udah tahu technical mungkin tahu namanya candle-nya candle Morubozu ya. Biasanya kalau candle gini ya menurut saya menarik berdasarkan pengalaman saya. Tapi apakah candle Morubozu ini akan pasti besok naik ya, itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi biasanya kalau candle Morubozu gini kan dia open di 685 dan hari ini naik 2,9%. 685 itu bisa dijadikan acuan sebagai titik cut loss-nya gitu ya. Jadi mungkin besok bisa antri trade plan-nya menurut saya ya, ini trade plan saya ya, ini bisa antri gitu ya, bisa juga HK gitu ya. Kalau antri takutnya nggak dapet atau HK gitu ya, bisa
Jadi kalau misalnya antri gimana, kan dia closing di 705. Kalau mau antri ya mungkin di 700 705 gitu ya. 700 705 695 mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau mau HK lihat-lihat dulu bid offernya, kalau menarik HK gitu. Ya intinya kalau seandainya dia mendekati atau turun di bawah 685 atau minimal dia sempat nge-reach ke 680 dan di 680 itu bidnya mulai tipis, ya mungkin di situ menurut saya jadi titik cut loss-nya. Ya. Ini dari mulai tanggal 3 Oktober ya, ini udah terlihat sahamnya tuh uptrend. Sahamnya uptrend. Dan ini juga sahamnya ya secara fundamental yang nggak jelek-jelek banget ya. Kenapa? Karena dia bagi dividen, kan udah jelas ya, kalau saham yang bagi dividen berarti dia profit. Kalau dia profit dan bagi dividen, ya perusahaannya di mata pemegang sahamnya bagus gitu ya teman-teman, sederhana. Ini kan dia juga udah mau deket-deket break dia punya titik ya, menurut saya menarik nih. Nah, ini alasannya juga nih. Nah, ya, deket-deket break ya. Jadi kalau kita pakai logika sederhana nih teman-teman, kenapa swing pendek TBLA menarik? Ini percobaan mau break ke arah sini, dia nggak berhasil, dia turun koreksi. Lalu mau ada percobaan lagi, nggak berhasil, dia turun koreksi. Mau ada percobaan lagi, malah ambrol dalam ya. Dan ketika dia dividen malah dia nggak dalam, cuma 2 candle naik gitu ya. Ini saya nggak tahu sentimennya apa, kenapa dia turun sampai 9%, mau percobaan resist, mentok turun. Dan sekarang mau percobaan lagi. Hopefully, semoga gitu ya, semoga dia bisa berhasil break dia punya resist di area 710-an ya, di 700 sampai 710-an tuh. Ya mungkin kemana targetnya, kalau pakai pivot aja, pivot resist ya sederhana, dia mungkin akan tembus di area-area sini teman-teman. Berapa tuh? 780 ya. 780 kalau misalnya dia lagi kencang sentimennya bener-bener tapi ini saham karakteristiknya nggak kencang sih, bisa sampai ke 800 something lah ya gitu ya. Menurut saya itu sih teman-teman, dan ya semoga bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ya. Jadi minimal kalau saya info saham TBLA ini menarik, saya jelaskan juga alasan kenapa dia menarik. Dan ya trade plan-nya itu harus teman-teman kembangin sendiri ya, berdasarkan informasi analisa yang saya sampaikan. Dan saya juga bukan orang hebat gitu ya, bukan selalu benar prediksinya, jadi ada potensi juga bisa salah. Jadi ya intinya teman-teman harus siap juga dengan resiko yang terjadi ya. Market kan dinamis ya, bergerak. Kalau dia turun ya udah cut loss aja dulu, mungkin kita salah posisi. Kalau menurut saya gitu. Kalau dia naik, kalau untuk barang swing ya tahan-tahan aja dulu. Kalau bisa pasang trailing stop gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat di tanggal 25 Oktober untuk saham scalpingannya MPPA, MLPL, TBLA untuk swing pendek kayaknya bisa nih ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.